Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Safa Salsabila dengan NIM 12113004040 selaku moderator. Di sini kami dari shift B kelompok 1 akan memaparkan tugas besar praktikum sistem kendali mengenai plan fungsi alih. Adapun anggota kelompok dari B-1 ini yaitu Salva Salsabila 121130040, kemudian ada Kenneth Daniel Adrian Gultom dengan NIM 121130052, ada Joshua Stephen dengan NIM 121130078, dan ada Dewi Lestari dengan NIM 121130112. Diagram fungsi alih ini merupakan diagram blok yang akan digunakan untuk membantu Zain Rahmatullah dalam membantu menyelesaikan tugasnya, yaitu Zain Rahmatullah ingin membuat suatu sistem kendali, akan tetapi Zain Rahmatullah kebingungan. Bantulah Zain Rahmatullah untuk menentukan persamaan fungsi alih dari sistem. Kemudian mencari plan diagram suatu sistem dengan syarat menggunakan aturan Mason dengan bentuk yang sederhana. Aturan Mason ini digunakan untuk menentukan hubungan antar variabel sistem tanpa menyederhanakan grafiknya. Metode Mason ini digunakan untuk menentukan fungsi transfer sistem untuk diagram aliran sinyal. Dilihat pada diagram block plan-nya, itu merupakan diagram block plan dari fungsi alih yang akan kami pakai, dan di sebelahnya yaitu sinyal flow graph atau SFG dari diagram block plan tersebut. Next. Untuk fungsi alih yang digunakan yaitu 1 per S kuadrat ditambah 7S ditambah 19. Dan dihasilkan grafik seperti pada gambar di atas. Dalam analisis frekuensi, Bode plot akan menggambarkan respon frekuensi sistem. Ini membantu dalam memahami bagaimana sistem respon terhadap berbagai frekuensi input. Fungsi alih akan menunjukkan penurunan respon untuk frekuensi tinggi. Damping ratio menggambarkan seberapa cepat respon sistem terhadap perubahan input dalam bentuk standar. Zeta adalah koefisien dari suku linier dalam penyebut yang dalam kasus ini adalah 7. Zeta 7 per 2 dikali omega n, hasilnya itu 7 per 2 dikali 4,36 yang menghasilkan 0,80. Untuk menentukan pol sistem, kita dapat menggunakan rumus kuadrat atau metode lain. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, S kuadrat ditambah 7S ditambah 19 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus kuadrat, akar-akarnya adalah sekitar minus 3,5 ditambah 2,9I dan minus 3,5 dikurang 2,9I. Next. Analisis respon sistem akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai analisis respon sistem. Jadi pada analisis respon sistem ini kita akan menjelaskan melalui beberapa grafik yang sudah terlihat pada gambar, yang mana di situ tertera mengenai grafik dari respon sistem dari model fungsi alih 1 per S kuadrat tambah 7S plus 19. Di mana dari penyebut kita dapat bentuk standar S kuadrat ditambah 2 zeta omega ns tambah omega n kuadrat, sehingga kita memiliki omega n atau frekuensi naturalnya sama dengan akar 19, sehingga dapat disebutkan frekuensi natural yang kita miliki adalah sekitar 4,36. Dan juga untuk frekuensi natural teredamnya atau dalam kondisi teredam, kita dapat menentukan dengan omega D, di mana di sini dapat ditentukan dengan rumus berikut, di mana omega n atau frekuensi natural tersebut akan dikali dari akar 1 per theta kuadrat, sehingga menghasilkan nilai daripada frekuensi naturalnya yang kemudian akan dikali dengan akar 1 dikurang 0,80 kuadrat yang akan menghasilkan nilai 1,19. Sehingga di sini dapat ditentukan beberapa macam karakteristik dari sistem fungsi alih berdasarkan perhitungan yang kita lakukan dan juga yang telah dibacakan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu pada frekuensi natural atau omega n itu adalah 4,36,
Kemudian juga untuk damping rasionya itu ada 0,80. Kemudian juga untuk frekuensi natural teredam atau omega D-nya itu adalah sekitar 1,19. Dan juga untuk pole-pole sistemnya adalah sekitar min 3,5 ditambah 2,9 I dan juga min 3,5 dikurang 2,9 I. Pada gambar juga terlihat kode yang kita lakukan untuk bisa menghitung ataupun menentukan grafik daripada model fungsi ALI yang kita dapatkan. Di sini juga tertera beberapa macam variabel tabel mulai dari rise time, peak time, NAM-nya, settling time, Ymax, dan juga TP dan berbagai macam nilai lainnya yang dapat tertera pada tabel ataupun grafik yang kita lihat pada gambar yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya, di sini kita akan menentukan PID controllernya atau proporsional, integratif, dan derivatif controller. Di sini kita juga akan menggunakan mode penyetelan kontrol PID dengan metode Ziegler-Nichols, di mana nanti akan dijelaskan melalui metode perhitungannya. Dan di sini kita mendapatkan nilai awal ketika mereka ingin naik. Ketika grafik akan naik atau L itu pada titik 0,05 second. Kemudian untuk titik selisihnya yaitu pada titik di mana ia akan menuju titik stabil dan juga dikurangi daripada titik dia akan naik drastis. Di situ adalah selisih nilai yang tertera pada garis diagonal berikut yaitu 0,65 yang dapat diperoleh dari 0,7 dikurang 0,05. Dan di sini juga dapat kita lihat karakteristik dari masing-masing proporsional, integratif, dan juga derivatifnya. Yang pada proporsional tersendiri, kita dapat melihat respon sistem yang sebanding dengan kesalahan saat ini. Untuk sistem itu, kita dapat mengetahui bahwa sudah memiliki kestabilan yang tepat dan juga dapat dinilai dengan melihat nilai P yang cukup kecil, misalnya di antara 0,1 hingga 1. Dan juga pada nilai integralnya sendiri, itu untuk menangani kesalahan daripada steady state-nya. Di sini kita melihat sistemnya ini sudah bekerja cukup baik, namun perlu sedikit beberapa perbaikan ataupun komponen I dalamnya yang biasanya pada umumnya dimiliki nilai awal dalam rentang 0,1 hingga 0,5. Sedangkan untuk derivatifnya atau D itu untuk berfungsi untuk menangani overshoot dan juga respon transiennya. Untuk sistem ini kita dapat melihat grafik yang sudah cukup stabil sama seperti yang proporsional dan juga integralnya, di mana komponen D ini bisa dimulai dengan nilai yang terendah misal di antara 0,01 hingga 0,1. Sehingga dapat kita lihat juga pada nilai grafik yang cukup stabil dan juga pada titik 2 dia sudah mulai menentukan titik kestabilannya yang tidak naik turun kembali. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan daripada PID control yang tadi sempat dibahas. Di sini terdapat L seperti yang tadi titik awal dia naik 0,05 dan juga T yang merupakan selisih dari titik dia mulai stabil dan juga titik kenaikannya yaitu 0,65. Di sini kita akan menentukan kecepatan daripada proporsional yang diperoleh daripada nilai 1,2 dikali dengan T per L, di mana itu akan menghasilkan 15,6. Kemudian juga untuk time integratifnya itu sama dengan 2 dikali L atau 2 dikali 0,05 yang akan menghasilkan 0,1. Kemudian juga untuk time derivatifnya itu adalah 0,5 dikali L yang menghasilkan 0,025 dan juga untuk kecepatan integratifnya itu diperoleh dari kecepatan proporsional dibagi dengan time integratifnya yang menghasilkan nilai 156. Di sini juga kita akan menentukan kecepatan derivatifnya yang diperoleh dari kecepatan proporsional dikali dengan time derivatif yang menghasilkan nilai 0,39. Kemudian juga kita akan menentukan GCS-nya yang diperoleh dari nilai kecepatan proporsional dikali dengan 1 plus 1 per time integral dikali dengan S tambah TDS. Nah, di sini kita akan masukkan nilai daripada KP dan juga TI dan juga TD. Sehingga kita akan mendapatkan nilai daripada kontrol PID-nya yaitu 0,39 dikali S plus 20 kuadrat per S. Nah, nilai daripada ini akan kita kalikan dengan model fungsi ALI yang pertama yaitu 1 per S kuadrat tambah 7S tambah dengan 19. Sehingga akan menghasilkan CS per NS sama dengan 30 S kuadrat tambah 1560 S tambah 15.600 dibagi dengan 100 S pangkat 3 ditambah 700 S kuadrat tambah 1900 S. Nah, kemudian kita akan menggabungkan nilai daripada penyebut dan pembilangnya yang pada nilai pembilangnya sendiri kita akan penyebutnya sendiri akan dijumlahkan dengan nilai pada pembilangnya sehingga akan menghasilkan nilai pada CS per NS sama dengan 30. Di situ terdapat kesalahan penulisan yang harusnya 30 S kuadrat ditambah 1560 S tambah 15.600 dan untuk nilai daripada penyebutnya itu 100 S pangkat 3 ditambah dari 700 ditambah dengan 30 yang menghasilkan 739 S kuadrat tambah juga dari nilai pada
variabel daripada S itu 1900 tambah dengan 1560 yang akan menghasilkan 3460 dan juga konstantanya yaitu 15.600. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan. Saya melanjutkan step respon fungsi alih dengan PID controller. Dari respon sistem di atas didapatkan nilai rest time sama dengan 0,4, peak time-nya itu 0,68, max overshoot-nya 0,5, settling time sama dengan 1,41, dan error steady state-nya 4,6. Delay time sama dengan 0,18. Kemudian untuk menganalisis kestabilan sistem dari plan ini dibuktikan dengan tidak ada sirkuit tertutup pada titik J plus 10. Sehingga dapat disimpulkan pada plan ini kepekaannya adalah mengelilingi poles searah dengan jarum jam. Kemudian ini ada diagram Nyquist-nya. Eh, Diagram ini biasanya menggambarkan rasio antara magnitudo respons sistem terhadap frekuensi input terhadap fase sistem terhadap fase input, frekuensi input. Diagram Nyquist membantu dalam mengevaluasi stabilitas sistem kontrol jika titik pembebanan sistem berada di dalam lingkaran satuan atau unit circle, itu menunjukkan sistem stabil. Sebaliknya jika titik pembebanan berada di luar lingkaran satuan, sistem cenderung tidak stabil. Terlihat pada grafik kurva yang diperoleh menunjukkan kurva berada di atas nilai min 0,1 yang menunjukkan sistem stabil. Bisa di next. Untuk mengevaluasi kepekaan sistem terhadap perubahan parameter seperti perubahan dalam koefisien fungsi transfer, analisis sensitivity dapat digunakan. Namun untuk kasus ini, jika tidak ada perubahan koefisien yang atau variabel lainnya dalam GS, kepekaan terhadap parameter sistem akan tetap. Dari persamaan karakteristik dan akar-akarnya, sistem ini stabil dengan akar-akar kompleks konjugat di kiri, setengah bidang kompleks. Diagram Nyquist akan menunjukkan respon frekuensi dari sistem tersebut. Kepekaan sistem terhadap perubahan parameter tergantung pada jenis perubahan yang dialami oleh sistem tersebut. Okay, next. Oke, cukup sekian presentasi dari tugas besar praktikum sistem Kandali kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.